Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat dan semangat? Baiklah, jika itu yang kita rasakan, karena memang itulah kasih Allah yang begitu besar terhadap kita masing-masing. Pagi ini kita akan mendengar dan sejenak merenungkan firman Tuhan di saat kita kembali ibadah rumah tangga saat ini. Namun baiklah, sebelumnya kita mohon berkat Tuhan melalui doa kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di saat kami tidak mampu menyelamatkan diri, kami senantiasa memerlukan didikan dan bimbingan-Mu melalui sabda-Mu yang indah. Berharap sabda itu menjadi suluh bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu tolonglah ya Roh Kudus, sehingga kami mampu memahami dan melaksanakan firman itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Bersama kita akan membaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca sendiri, dan kami akan membaca dari bagian ayat tersebut, khususnya di ayat yang ke-20. Yang demikian sabdanya, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman-Nya dan senantiasa melakukan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, melalui pembacaan itu, tema renungan pada saat ini adalah persekutuan dalam kasih sebagai buah dalam ibadah. Saudara jemaat yang kekasih, dalam pertimbangan kita tentang iman Kristen adalah ibadah merupakan perayaan misteri karya keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa ibadah yang kita lakukan pada setiap saat, dimanapun, kapanpun, dan saat apapun, merupakan karya keselamatan Allah yang nyata dalam misteri ibadah yang setiap kali kita lakukan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara, gereja sebagai persekutuan atau komunitas sangat terpanggil untuk mewujudkan ibadah dalam kebersamaannya selaku persekutuan, selaku komunitas yang hidup di tengah-tengah dunia saat ini. Oleh karena itulah, melalui firman-Nya yang datang dan kita baca hari ini, kita memperoleh satu tema tentang bagaimana kita menasihati sesama saudara di tengah persekutuan selaku komunitas Gereja Kristus di dunia ini. Sesungguhnya jika kita memperhatikan ayat-ayat tersebut, ternyata di situ Tuhan Yesus mengendaki bahwa gereja sebagai komunitas, gereja selaku persekutuan dalam kehidupannya ini sangat diperlukan hidupnya dengan tetap solid, tidak sekalipun menjadi pecah, tidak sekalipun menjadi terbelah karena kondisi keadaan yang terjadi kapanpun, dimanapun juga. Karena itulah memahami perintah Tuhan Yesus itu sangatlah strategis. Apa yang dikehendaki Kristus sebagai jemaat dalam kehidupannya setiap hari.
khususnya ketika kita memahami bahwa kehidupan kita dalam kebersamaan itu sering terjadi hal-hal yang menimbulkan gesekan, menimbulkan pertentangan, menimbulkan perselisihan. Kristus menginginkan agar masing-masing selaku anggota komunitas gereja, selaku persekutuan, saling peduli, saling memperhatikan, saling bertanggung jawab, dengan senantiasa kasih menjadi dasar segalanya. Maka itulah ketika Tuhan mengingatkan sebagai bagian memelihara jemaat Kristus di tengah dunia ini, jika terjadi segala sesuatu yang ternyata tidak mendukung kebersamaan persekutuan selaku komunitas dalam kehidupan ini, Tuhan menghendaki agar masing-masing saling mengingatkan, saling menegur, saling membimbing kemana arah yang harus dituju itu menjadi bagian bersama. Itu yang diingatkan Kristus kepada jemaatnya ketika jemaat hidup di dunia ini. Tidak jarang banyak hal harus dipergumulkan di tengah persekutuannya selaku tubuh Kristus yang hidup. Ada tahapan-tahapan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus bagaimana gereja selaku komunitas yang beranggotakan 1-2 orang dan lebih tetap solid, tetap bersatu selaku tubuh yang utuh. Maka Tuhan mengingatkan hendaknya masing-masing saling mengingatkan, saling membimbing, saling menuntun dan mendukung, terlebih bagi saudara-saudara yang dalam persoalannya, dalam pergumulannya ternyata menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam persekutuan selaku gereja Kristus yang hidup. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan melalui apa yang diinginkan Kristus kepada jemaat di dalam kehidupannya selaku persekutuan komunitas yang tetap hidup dengan bertanggung jawab. Yang pertama, ketika kita menyikapi apa yang menjadi perintah Kristus, kita harus bersikap arif dan bijaksana. Ingat bahwa ada satu tujuan yang dikehendaki Tuhan Yesus, yaitu saudara kita menjadi satu selaku tubuh yang tetap kita kasihi dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun. Karena bagaimanapun saudara yang perlu kita dukung itu merupakan bagian dari komunitas selaku gereja Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan senantiasa kita sabar, tekun, dan tidak lekas menyerah ketika harus menghadapi saudara yang sangat memerlukan dukungan, terlebih ketika saudara itu cenderung untuk meninggalkan kita selaku gereja sebagai anggota dalam komunitas gereja. Yang ketiga, jangan kita salah dalam bersikap. Jangan kita salah menentukan bagaimana kita terhadap saudara yang perlu kita ingatkan itu. Sekalipun di ayat yang terakhir di sana Tuhan seakan-akan kejam. Tuhan mengatakan, kalaupun sudah engkau ingatkan secara empat mata, belum juga menerima, terus mengajak teman 2 orang, ternyata belum juga ia menyadari, maka akhirnya jemaat yang harus menentukan bagaimana saudara tersebut.
Tapi ingat bahwa sesungguhnya dari ayat yang di belakang tahapan bagaimana kita menasihati sesama, Tuhan sekali-kali tidak menghendaki saudara itu akhirnya hilang, meninggalkan kita, tidak lagi bersama dengan kita karena merasa dikucilkan, merasa disisihkan. Hal ini sangat menjadi perhatian yang perlu kita kukuhi. Jangan ada satupun dari saudara kita hilang hanya karena salah kita dengan tidak bijaksana mengingatkan saudara tersebut. Karena itulah di nas tadi dikatakan bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, maka disitulah aku ada di tengah-tengahnya. Maksudnya supaya kita tidak cenderung bosan, supaya kita tidak cenderung abai terhadap saudara tersebut. Karena kita ingat bagaimana Kristus yang Allah sendiri pada mulanya melalui janji sentralnya, karena begitu besar kasihnya sehingga ia harus menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, agar barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sinilah maka dalam pokok-pokok ajaran GKJ disebutkan, sesungguhnya, sejatinya Allah tidak menghendaki satu orang pun yang menjadi tebusannya binasa, hilang. Namun bagaimana Tuhan mencari yang hilang itu menjadi ketemu, yang mati itu menjadi hidup kembali. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika gereja harus bersikap dalam membangun komunitas persekutuan yang tetap solid, kita harus saling peduli, tanggung jawab, dan jangan abai apapun keadaannya. Karena saudara kita itu adalah bagian dari tubuh Kristus yang sangat dikasihinya. Oleh karena itu, tema yang saat ini kita renungkan bahwa kasih sebagai buah dalam ibadah senantiasa harus kita syukuri, senantiasa harus kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah, satu dengan yang lain, mari kita tetap membangun kesepakatan, kebersamaan dalam persekutuan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.